Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sauki, mahasiswa IIKI An-Nur Yogyakarta. Saya di sini akan membacakan kitab Fathul Mu'in, Faslun fi ab'adis sholati wa muqtadi sujudis sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu niyatu sujudis sahwi. Niat sujud sahwi hukumnya wajib. Bi ayya qasidahu anis sahwi inda syuru'ihi fihi. Dengan cara musolli hendak niat sujud sahwi pada permulaan sujud tersebut. Maksudnya niat di sini harus bersamaan dengan permulaan sujud tersebut. Litarki ba'din wahidin min ab'adin, karena meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad. Jadi penyebab sujud sahwi di sini karena musolli meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah ab'ad. Walau amdan, walaupun sengaja. Maksudnya meskipun di sini namanya sujud sahwi, sujud karena lupa, tapi penyebab sujud sahwi tersebut bukan karena meninggalkan sunnah ab'ad karena lupa saja, tapi yang meninggalkan sunnah ab'ad secara sengaja juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Fa in sajada litarki wairi ba'din aliman amidan batalat sholatuhu. Jika ada seseorang yang melakukan sujud karena meninggalkan sunnah wairu ab'ad, aliman, sedang dia mengetahui dan sengaja, maka sholatnya batal. Maksudnya jika ada seseorang sujud sahwi karena dia meninggalkan sunnah wairu ab'ad, maksudnya sunnah hayat, seperti dia meninggalkan doa iftitah atau meninggalkan membaca surat-surat pendek dan lain-lain, sedang dia mengetahui bahwasanya tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi bagi seseorang yang meninggalkan sunnah hayat dan dia sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Wa huwa tasyahhudun awwalun. Sunnah ab'ad di sini adalah satu, tasyahud awal. Apa itu tasyahud awal? Agil wajibu minhu fit tasyahudi al-akhiri, yakni bacaan tasyahud yang wajib di dalam tasyahud akhir, yaitu at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud awal. Jadi apabila seseorang meninggalkan bacaan tersebut, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Au ba'duhu, atau sebagiannya, walau kalimatan, walaupun satu kalimat. Maksudnya jika seseorang meninggalkan sebagian dari tasyahud awal tadi, misalkan dia meninggalkan huruf waw pada lafaz wa anna muhammadan, dia membacanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di sini dia telah dihitung meninggalkan sunnah ab'ad, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduknya tasyahud awal. Jadi seseorang yang meninggalkan duduk tasyahud awal, dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana bisa seorang itu meninggalkan duduknya tasyahud awal? Sedang secara otomatis ketika seseorang itu meninggalkan duduk tasyahud awal, dia juga meninggalkan tasyahud awalnya. Di sini musannif memberikan gambaran dari pertanyaan tersebut. Wa suratu tarkihi wahdahu ka qiyamil kunuti alla yuhsinahuma. Gambaran meninggalkan duduknya saja, ya, juga gambaran meninggalkan berdirinya kunut saja, yaitu ketika musolli tidak memperbagus bacaan tasyahud dan kunut. Semisal dia membacanya secara cepat. Sebab di sini it yusannu ayyajlisa wa yaqifa biqadrihima. Sebab musolli disunahkan untuk duduk dan berdiri sesuai dengan kadar
tasahud dan kunut. Misalnya lumrahnya bacaan tasahud dan kunut itu 30 detik atau 1 menit. Ketika dia membacanya cuman 5 detik atau 10 detik, maka dia termasuk telah tidak memperbagus bacaan tasahud dan kunut. Maka dia dihitung telah meninggalkan duduknya tasahud saja atau telah dihitung meninggalkan berdirinya kunut saja. Fa idza taraka ahadahuma sajada. Maka jika dia meninggalkan salah satunya, maksudnya telah meninggalkan duduknya tasahud saja atau telah meninggalkan berdirinya kunut saja, maka dia dianjurkan untuk sujud. Wa kunutun rotibun. Sunnah selanjutnya yaitu kunut rotib. Jadi ketika seseorang meninggalkan kunut rotib, dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Au ba'duhu, atau sebagiannya. Misalnya dia meninggalkan huruf fa saja dalam lafaz fa innaka taqdi, maka dia telah meninggalkan sunnah ab'ad dan dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa huwa kunutus subhi wa witri nisfi ramadhana duna kunutin nazilati. Kunut rotib di sini maksudnya adalah kunut dalam sholat subuh dan juga kunut pada sholat witir di pertengahan akhir pada bulan Ramadan, bukan kunut nazilah. Jadi ketika seorang meninggalkan kunut nazilah, dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Jadi ketika seorang meninggalkan berdiri kunut, dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Untuk gambarannya seperti yang telah dijelaskan tadi. Wa yajudu tarikul kunuti taba'an li imamihi al-Hanafi. Juga dianjurkan untuk sujud sahwi seseorang yang meninggalkan kunut karena dia bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi. Karena di dalam madhab Hanafi itu kan tidak ada kesunahan untuk sujud sahwi. Jadi secara otomatis makmum tidak berkunut dalam sholat tersebut karena dia mengikuti imamnya. Nah, dia dalam kasus ini dianjurkan untuk sujud sahwi. Aulik tidaihi fi subhin bi musalli sunnatiha. Atau seorang yang meninggalkan kunut karena dia bermakmum subuh kepada orang yang sholat sunnah subuh. Di dalam sholat sunnah subuh kan tidak ada bacaan kunut. Maka makmum secara otomatis dia meninggalkan bacaan kunut karena imamnya tidak berkunut. Maka dalam kasus ini dia juga dianjurkan untuk sujud sahwi. Alal aujahi fihima, menurut pendapat paling unggul dalam kedua permasalahan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.